Ramai dirinya, Ustadz Yusuf Mansur dan kasus soal dana investasi patungan usaha dijadikan sebagai konten YouTube. Ustadz Yusuf Mansur memberi ancaman atau ultimatum. Ini adalah berita yang saya kutip dari sebuah portal berita kredibel, insya Allah sahih. Jadi baru-baru ini saja, lantaran ramai diunggah dalam berbagai platform, yang paling panas dan paling ganas itu ada di platform kanal YouTube. Belakangan Ustadz Yusuf Mansur itu mengunggah sebuah tulisan yang berkesan atau berpesan sebagai sebuah peringatan atau ungkapan kewaspadaan atau ultimatum kepada para pembuat isi atau konten kreator agar memperhatikan hal-hal yang disebutkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Intinya, Ustadz itu minta mereka untuk berhati-hati, berwaspada, jangan memfitnah, dan jangan pula membuat kebohongan, berita atau hoak. Ternyata Ustadz Yusuf Mansur itu tidak sendirian. Iya, Ustadz Yusuf Mansur itu memiliki tim, sebutannya tim cyber media, yang memperhatikan, menyimak, dan boleh jadi mengarsip dan memprofiling konten-konten yang menyudutkan Ustadz Yusuf Mansur dalam kasus-kasusnya, kasus-kasus yang membelitnya. Dan ternyata sudah ada yang sudah kena cokok dari tim cyber medianya Ustadz Yusuf Mansur, baru satu sih. Semoga sudah satu itu aja, tidak ada susulan baru. Ustadz Yusuf Mansur yang berkasus atau bermasalah dengan sejumlah orang, dengan kasus atau tuduhan atau gugatan yang sama, dan kemudian memperkarakannya, dan akhirnya kembali Yusuf Mansur akan bersiap-siap menghadapi permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang. Ketika datang kembali adanya gugatan serupa dan sama dengan kasusnya yang hampir 2 tahun yang lalu dihadapi Ustadz Yusuf Mansur, dan itu ditujukan kepada dirinya, Ustadz Yusuf Mansur sempat-sempatnya memberikan wanti-wanti, peringatan atau ultimatum kepada siapapun saja oknum yang suka membuat konten-konten tentang dirinya, dan itu fiktif atau hoax. Memang sejak lama, bukan baru-baru ini, tapi sudah sejak lama ramai pemberitaan mengenai Ustadz Yusuf Mansur. Bukan baru-baru ini saja, yang paling ramai dan tentu menjadi jauh lebih ramai lagi dan menjamur di musim hujan, tentu beberapa bulan ini banyak muncul konten-konten yang mencatut nama Ustadz Yusuf Mansur. Yusuf Mansur menerima jika konten itu memuat secara proporsional dan akurat disertai data dan fakta. Tetapi jika berupa potongan video yang dipotong-potong, maka inilah perkaranya yang akan diancamkan, diultimatumkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Terlebih sejak ramai diangkat kasusnya, pemberitaan tentang Yusuf Mansur semakin ramai, semakin gencar menghiasi platform YouTube. Banyak berita dan ramai pemberitaan tentang sosok dirinya dan tentang kasus atau permasalahan yang sedang membelit-belit dirinya. Dan ada berbagai ragam isi materi dalam banyak tayangan video itu. Banyak yang diungkit masalah sejarah masa lalu, diungkitnya sejarah kelam masa lalu Ustadz Yusuf Mansur yang misalnya pernah dibui, atau tentang ceramah Ustadz Yusuf Mansur yang memaksa seperti memalak jamaah untuk melepas cincin, kalung, uang hingga sepeda motor dan mobil. Banyak sekali, tidak hanya di kanal YouTube tetapi juga di TikTok sama ramainya. Dan salah satu yang menjadi sorotan Ustadz Yusuf Mansur adalah kanal YouTube berinisial AV. AV itu, atau sebut saja deh ya namanya, ngapain juga di inisialin, namanya itu Admaja Viral, yang menampilkan isi tentang Ustadz Yusuf Mansur dan tuduhan sebagai sebuah penipuan Ustadz Yusuf Mansur yang diberitakan bertemu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Judulnya itu Ustadz Yusuf Mansur terbaru penipuan bertemu Rasulullah. Dalam unggahan atau upload dan video tersebut, Ustadz Yusuf Mansur menegaskan sudah menandai konten isi materi video itu. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa ini termasuk yang diarsipkan, ini termasuk yang diprofiling oleh tim pengacara dan tim cyber kami. Begitu ultimatum atau keterangan tegas Yusuf Mansur di platform Instagram miliknya. Maksudnya ini itu maksudnya video yang punya Admaja Viral itu adalah bahwa model tayangan video yang sudah dicermati, diperhatikan, diarsipkan, bahkan diprofiling oleh tim cyber medianya dan pengacaranya. Wih, ngeri juga nih. Awas, hati-hati mas bro, para pembuat konten kreator. Waspadalah. Ustadz Yusuf Mansur di laman yang sama pula di Instagramnya menuliskan peringatan. Jika Anda disebut peringatan, ya peringatan, bisa disebut ultimatum juga jika merasa itu sebuah ultimatum, atau itu sebuah nasihat lah, pesan untuk lebih berhati-hati dalam membuat konten YouTube, misalnya konten YouTube.
Terlebih jika isi atau konten video itu yang diunggah itu adalah fiktif atau fitnah, yang sama sekali bukan Ustadz Mansur yang mengatakan, tidak pernah, tidak merasa, dan sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu. Benar-benar saran saya sebaik-baiknya hati-hati. Tidak masalah, kecuali jika videonya dipotong-potong. Kalau dipotong-potong kesannya akan demikian, sekehendak hati pembuatnya. Itu bikin dosa banyak orang, fitnah. Kata Ustadz Yusuf Mansur, saya sih sudah ridho. Begitu tambah Ustadz Yusuf Mansur lagi, ternyata tidak perlu menunggu lama-lama, berhari atau berlama-lama. Ustadz Yusuf Mansur langsung mendapat klarifikasi dari si pembuat konten, si Atmaja Viral itu. Dalam konten tersebut, si Atmaja Viral itu mencantumkan video baru berjudul Ustadz Yusuf Mansur saya minta maaf. Konten video terbaru, yang lama udah dihapus. Konten video itu kemudian ada yang baru, judulnya adalah Ustadz Yusuf Mansur saya memohon maaf. Setelah melihat konten berisi permohonan maaf sang kreator, Ustadz Yusuf Mansur kemudian memberikan tanggapan yang santai. Yusuf Mansur memuji si pemilik konten, Mas Atmaja Viral, yang memiliki kerendahan hati untuk bersedia dan sportif meminta maaf. Wih, keren banget, bener-bener keren. Saya belajar banyak nih. Ntar saya mampir ke podcastnya, bismillah, alhamdulillah. Saya undang ke rumah saya, lihat dari dekat, jalan-jalan, termasuk ke Darul Quran. Itu kata Ustadz Yusuf Mansur. Dan saya sudah mampir melihat tayangannya, ternyata sudah hilang isi yang video lama. Yang tersisa hanya permohonan maafnya, dan video lama yang ramai itu sudah tidak ada. Tapi kalau isi video kita menyuarakan kebenaran dan benar tanpa kebencian, tanpa caci maki atau hujatan, kenapa tidak? Menyuarakan kebenaran tentu tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Suarakan saja, tentu asal memiliki kaidah yang tepat, tidak provokatif, tidak penuh caci maki atau mengunggah berita bohong, memotong, memenggal video sekehendak hati yang menjadi hilang pesan utamanya. Sedangkan jika itu adalah konten yang muatannya benar, isinya, pesannya, sampaikan saja, suarakan kebenaran dengan suara benar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.